Kisah lengkap Sunan Bonang, dari kelahiran hingga wafat. Sunan Bonang adalah salah satu dari 9 wali penyebar Islam di Jawa yang paling dicintai rakyatnya. Dikenal dengan metode wahidak yang lembut, penuh seni, dan tidak pernah memaksa, beliau berhasil mengislamkan ribuan orang di pesisir utara Jawa Timur tanpa pertumpahan darah. Berikut kisah lengkap perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir. 1. Awal kehidupan, kelahiran dan silsilah keluarga. Nama asli Sunan Bonang adalah As-Sayyid Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Lasem, Jawa Timur, pada masa akhir kerajaan Majapahit yang mulai runtuh. Beliau adalah putra sulung dari pasangan ulama besar. Ayah, Raden Rahmat, yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu wali songo pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya. Ibu, Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, Adipati Tuban ke-7. Ini membuat Sunan Bonang memiliki darah bangsawan Jawa dari pihak ibu dan darah ulama keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah. Silsilah beliau dapat ditelusuri hingga ke Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ulama besar asal Samarkand yang hijrah ke Campa sebelum akhirnya menetap di Jawa. Syekh Ibrahim adalah kakek dari Sunan Ampel, sehingga Sunan Bonang termasuk keturunan ulama terkemuka yang hijrah menyebarkan Islam ke Nusantara. Sunan Bonang memiliki saudara kandung yang juga menjadi tokoh besar. Raden Kosim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Derajat, juga anggota Wali Songo yang berdakwah di sekitar Pekalongan. 3 orang saudara perempuan yang menikah dengan sesama wali, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. 2. Masa kecil dan pendidikan pertama. Sejak bayi, Raden Mahdum Ibrahim tumbuh di lingkungan pesantren Ampel Denta yang kental dengan nilai-nilai agama. Ayahnya, Sunan Ampel, menjadi guru pertamanya yang mengajarkan Al-Quran, ilmu tauhid, fikih, dan akhlak mulia. Kecerdasan beliau tampak sejak dini. Pada usia belia, beliau sudah hafal Al-Quran dan memahami berbagai kitab agama dengan mendalam. Namun, Sunan Ampel menyadari bahwa putranya ini ditakdirkan untuk tugas besar. Beliau tidak ingin ilmu Raden Mahdum Ibrahim hanya terbatas di Ampel Denta. Oleh karena itu, saat menginjak usia remaja, Sunan Ampel mengirimnya untuk menuntut ilmu ke tempat-tempat yang lebih jauh. Sri, perjalanan menuntut ilmu keliling dunia. Perjalanan ilmu Sunan Bonang dimulai dari Pasai, yang saat itu merupakan pusat ilmu Islam terbesar di Nusantara. Di sana, beliau berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ulama besar yang juga guru dari Sunan Giri. Selama bertahun-tahun di Pasai, beliau tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga belajar tasawuf, strategi dakwah, dan memahami keragaman budaya masyarakat Kepulauan Nusantara. Setelah merasa cukup di Pasai, perjalanan dilanjutkan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar langsung dari para ulama besar di tanah Arab. Di sana, beliau memperdalam ilmu tafsir, hadis, dan tasawuf tingkat tinggi. Pengalaman berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai bangsa membuat wawasan beliau semakin luas. Beliau belajar bahwa setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menerima kebenaran, dan tugas seorang pendakwah adalah menyesuaikan bahasa penyampaiannya, bukan memaksa masyarakat mengubah budaya mereka secara tiba-tiba. Sekembalinya ke Jawa, Sunan Ampel memberikan tugas mulia, berdakwah di wilayah pesisir utara Jawa Timur, khususnya di daerah Tuban, Lasem, Rembang, dan sekitarnya. Disinilah Raden Mahdum Ibrahim mulai dikenal dengan nama Sunan Bonang, diambil dari nama desa Bonang, tempat beliau mendirikan pesantren dan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Nama Bonang juga konon merujuk pada instrumen gamelan yang beliau ciptakan dan gunakan sebagai media dakwah. 4. Awal dakwah, tantangan di Tanah Bonang. Saat Sunan Bonang tiba di Bonang sekitar tahun 1480 AN, kondisi masyarakat setempat sangat berbeda. Sebagian besar masih menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Mereka sangat mencintai seni budaya Jawa, gamelan, tembang macapat, wayang kulit, dan berbagai upacara adat yang kental dengan pengaruh agama lama. Banyak pendakwah sebelumnya yang gagal diterima di sana. Mereka datang dengan cara melarang kebiasaan masyarakat secara tiba-tiba yang membuat rakyat merasa budaya leluhurnya dihina dan ditolak. Akibatnya, masyarakat menutup diri dan enggan mendengarkan ajaran Islam.
Sunan Bonang memilih jalan yang sama sekali berbeda. Beliau berprinsip, Islam datang untuk menyempurnakan budaya, bukan menghancurkannya. Alih-alih melarang seni, beliau justru mendekati masyarakat lewat hal-hal yang mereka cintai. 5. Metode dakwah legendaris, seni, sastra, dan akhlak. Metode dakwah Sunan Bonang inilah yang membuatnya berbeda dari wali lainnya dan menjadi kunci keberhasilannya. Beliau menggunakan 4 media utama. A. Gamelan dan musik. Sunan Bonang adalah maestro gamelan yang ulung. Beliau menciptakan irama gamelan baru yang indah, bahkan konon menciptakan instrumen bonang sebagai bagian dari gamelan Jawa. Setiap sore, beliau sering bermain gamelan di alun-alun desa atau di depan pesantrennya. Mendengar musik yang merdu, masyarakat dari berbagai penjuru desa berbondong-bondong datang mendengarkan. Saat mereka sudah asyik dan hati mereka terbuka, barulah Sunan Bonang menyelipkan ajaran agama di sela-sela permainan musik. Tentang keesaan Allah, pentingnya berbuat baik, bahayanya kesombongan, dan kisah-kisah Nabi yang penuh hikmah. Tidak ada paksaan, hanya ada keindahan yang menyentuh hati. Bi Tembang dan Sastra Jawa. Beliau menyusun ratusan tembang dalam bahasa Jawa yang indah, menggunakan pola tembang macapat yang sudah dikenal masyarakat. Lirik-liriknya berisi ajaran agama yang dibalut dengan metafora alam dan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Karya tembang paling terkenalnya adalah Tombo Ati, yang hingga kini masih sering dilantunkan di pesantren-pesantren. Tombo Ati iku 5 perkara. Keping pertama maca Quran maknanya. Keping loro sholat wajib tekun kana. Keping telu tilar wangsa kalepatan. Keping papat wetengipun tilar kadukman. Keping 5 tiang alim lu elunana. Artinya, obat hati ada 5 perkara. Pertama membaca Al-Quran dan maknanya. Kedua sholat wajib dengan tekun. Ketiga meninggalkan dosa-dosa. Keempat perut yang terhindar dari makanan haram. Dan kelima sering berkumpul dengan orang alim. Selain Tombo Ati, beliau juga menciptakan tembang sinom, kinanti, dan berbagai jenis tembang lain yang isinya penuh nasihat spiritual. C. Wayang kulit. Sunan Bonang juga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau tidak melarang wayang yang sudah ada, melainkan mengubah isi ceritanya. Kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana yang tadinya berisi mitologi Hindu, beliau ubah alurnya sehingga mengandung pesan-pesan Islam tentang kewajiban beribadah, akhlak mulia, dan pertempuran melawan hawa nafsu. Tokoh-tokoh wayang seperti Bima, Arjuna, atau Krishna, beliau jadikan simbol sifat-sifat terpuji yang harus dicontoh. D. Kedekatan dengan rakyat jelata. Yang paling penting dari semua metode adalah akhlak Sunan Bonang sendiri. Beliau tidak hidup mewah seperti bangsawan, melainkan hidup sederhana di pesantren kecil. Beliau sering turun ke lapangan, membantu nelayan memperbaiki jaring, menolong pedagang bongkar muat barang di pelabuhan, duduk bersama petani di sawah, atau sekadar mendengarkan keluh kesah orang tua. Melalui kebersamaan sehari-hari itulah, banyak orang yang akhirnya tertarik masuk Islam, bukan karena diperintah atau diancam, melainkan karena terpesona oleh kerendahan hati, kejujuran, dan kasih sayang Sunan Bonang yang tulus tanpa pamrih. 6. Karya-karya tulis yang abadi. Selain lewat lisan dan seni, Sunan Bonang juga menulis banyak kitab yang menjadi rujukan ulama hingga kini. Karya-karyanya yang paling terkenal. 1. Suluk Wujil. Kitab tasawuf paling masyhur karya Sunan Bonang. Berisi ajaran tentang cara mendekatkan diri kepada Allah, hakikat kehidupan, dan perjalanan ruhani manusia. Kini naskah aslinya tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. 2. Suluk Gentur, kumpulan syair tentang perjalanan spiritual dan pentingnya menjaga hati dari sifat tercela. 3. Tambihul Gofilin, kitab setebal 234 halaman yang berisi nasihat bagi orang yang lalai, mengingatkan tentang kematian, hisab di akhirat, dan cara memperbaiki diri. 4. Primbon Bonang, kumpulan pengetahuan tentang alam, tafakur, dan hikmah-hikmah kehidupan yang disusun agar mudah dipahami masyarakat awam. Beliau juga mengembangkan ilmu dizikir yang dikombinasikan dengan pernapasan dan menciptakan 28 gerakan fisik yang bentuknya terinspirasi dari huruf hijaiyah. Tujuannya membantu murid-murid menghafal huruf Arab sekaligus melatih tubuh dan jiwa.
Warisan ini masih dilestarikan hingga kini di beberapa perguruan silat berbasis tauhid di Jawa. 7. Kisah-kisah hikmah yang melegenda. Banyak kisah luar biasa yang diceritakan turun-temurun tentang kebijaksanaan dan karomah Sunan Bonang. Berikut yang paling terkenal. A. Mengubah Branda Lokajaya menjadi Sunan Kalijaga. Ini adalah kisah paling masyhur yang menunjukkan betapa hebatnya metode dakwah Sunan Bonang. Dahulu, di hutan Jatiwangi, hidup seorang pemuda bangsawan bernama Raden Said. Ia adalah pendekar hebat yang diusir dari kerajaannya karena memberontak, lalu menjadi pemimpin perampok yang ditakuti banyak orang. Namun, ia punya hati baik. Semua hasil rampokannya dari orang-orang kaya selalu dibagikan kepada rakyat miskin. Banyak ulama mencoba menangkap atau menegurnya, namun tidak ada yang berhasil, malah ada yang terluka. Mendengar hal itu, Sunan Bonang justru datang sendiri ke hutan tempat Raden Said bersembunyi. Beliau tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, hanya berjalan tenang dengan sebatang tongkat di tangan. Saat bertemu, Raden Said mengira tongkat Sunan Bonang terbuat dari emas. Ia menghadang dan merampas tongkat itu, bahkan sampai membuat Sunan Bonang jatuh tersungkur ke tanah. Ajaibnya, Sunan Bonang tidak marah sama sekali. Ia justru menangis pelan sambil berkata, "Aduhai, kasihan rumput-rumput ini yang tercabut karena aku jatuh. Setiap ciptaan Allah punya manfaat, kini mereka menderita karenaku." Kata-kata itu menusuk hati Raden Said. Sepanjang hidupnya, tidak pernah ada orang yang peduli pada rumput saat dirampok. Semua orang hanya marah pada dirinya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang istimewa pada orang tua ini. Sunan Bonang lalu berbicara lembut, "Anakku, niatmu menolong orang miskin itu mulia. Tapi Allah tidak akan menerima amal yang asalnya dari perbuatan zalim. Harta yang haram tidak akan membawa berkah, meski kau bagikan kepada 1000 orang miskin." Beliau kemudian menunjukkan sebuah pohon aren yang buahnya tampak berkilau seperti emas. "Jika kau benar-benar ingin harta halal, panjatlah pohon itu dan ambil buahnya." Raden Said segera memanjat. Namun, saat hampir mencapai puncak, pohon itu tiba-tiba bergoyang hebat. Buahnya rontok semua, dan ia jatuh pingsan ke tanah. Saat sadar, tongkat yang tadinya ia kira emas ternyata hanyalah tongkat kayu biasa. Ia menyadari semua itu adalah ujian dari Allah melalui Sunan Bonang. Raden Said pun bersimpuh, memohon ampun, dan meminta dijadikan murid. Sunan Bonang memberinya ujian berat, menjaga tongkatnya yang ditancapkan di tepi sungai. Tidak boleh beranjak sedikit pun sampai beliau kembali. Raden Said menjalani ujian itu dengan setia. Ia bertapa di tepi sungai selama bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Tidak makan, tidak tidur, hanya berzikir dan menunggu gurunya. Kepatuhannya inilah yang membuatnya kelak dijuluki Sunan Kalijaga, yang kemudian menjadi salah satu wali songo paling terkenal di Jawa Tengah. B. Badai besar di tengah laut. Suatu hari Sunan Bonang bepergian bersama beberapa murid menyeberangi Laut Jawa menuju Pulau Bawean untuk berdakwah. Di tengah perjalanan, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Angin ribut bertiup kencang, dan ombak setinggi pohon kelapa menghantam kapal mereka. Semua murid panik luar biasa. Ada yang berteriak memohon tolong, ada yang menangis, ada yang mencoba mendayung dengan sia-sia. Hanya Sunan Bonang yang tetap tenang duduk bersila di sudut kapal, memejamkan mata, dan berdoa dengan khusyuk. Tak lama kemudian, secara ajaib badai itu perlahan reda. Ombak mengecil, angin tenang, dan matahari kembali bersinar terang. Kapal mereka selamat sampai ke tujuan tanpa luka sedikit pun. Saat ditanya mengapa beliau tidak takut sama sekali, Sunan Bonang menjawab dengan lembut. Ketakutan yang sejati hanya kepada Allah, yang menciptakan angin, ombak, dan seluruh alam semesta. Jika kita sudah berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas, lalu berserah sepenuhnya kepadanya, tidak ada alasan untuk gentar menghadapi apapun. Kematian sudah ditetapkan waktunya, tidak akan maju atau mundur sedetik pun. Cek, hikmah tetesan air melubangi batu. Seorang murid pernah mengeluh kepada Sunan Bonang. Ia merasa lelah karena sudah bertahun-tahun membantu berdakwah. Namun, rasanya sedikit sekali orang yang masuk Islam. Ia ingin berhenti dan kembali ke kampung halaman. Sunan Bonang tidak menjawab dengan kata-kata nasihat.
Beliau hanya memegang tangan murid itu dan membawanya berjalan ke pinggir sungai besar yang tak jauh dari pesantren. Di sana, terlihat sebuah batu besar yang sangat keras. Namun di bagian tengahnya ada lubang bundar yang cukup dalam. "Lihat lubang di batu itu, nak," kata Sunan Bonang pelan. "Siapa yang melubanginya? Apakah ada palu yang kuat? Apakah ada pahat besi yang tajam?" Murid itu menggeleng. "Bukan, guru, itu lubang karena tetesan air yang jatuh terus-menerus ke tempat yang sama selama bertahun-tahun." "Tepat sekali," jawab Sunan Bonang tersenyum. "Air itu lemah, batu itu keras. Namun karena tetesannya tidak pernah berhenti, lama-lama batu yang paling keras pun akhirnya berlubang juga. Begitulah dakwah kita. Kita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksa orang. Cukup lakukan dengan ikhlas, terus-menerus, dan dengan akhlak yang baik. Waktu yang akan menunjukkan hasilnya. Jangan pernah menyerah hanya karena belum melihat buahnya hari ini." Mendengar itu, murid itu pun sadar dan kembali bersemangat melanjutkan tugasnya. Perdebatan dengan Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang juga dikenal sebagai ulama yang bijak dalam menyelesaikan perbedaan paham. Salah satu kisah terkenal adalah perdebatan beliau dengan Syekh Siti Jenar, seorang ulama tasawuf yang mengajarkan paham Wahdatul Wujud dengan bahasa yang terlalu ekstrem dan mudah disalahartikan masyarakat awam, sampai-sampai banyak orang yang menjadi salah paham dan menganggap dirinya sudah sama dengan Allah. Sunan Bonang dan para wali lainnya berkali-kali menegur Syekh Siti Jenar dengan lembut agar menyederhanakan ajarannya. Namun, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya. Akhirnya, demi menjaga akidah masyarakat agar tidak rusak, para wali sepakat mengambil tindakan tegas. Meskipun berat hati, Sunan Bonang turut serta dalam musyawarah yang memutuskan hukuman bagi Syekh Siti Jenar. Sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa di balik kelembutan beliau, ada ketegasan dalam menjaga ajaran agama tetap murni. 8. Peran dalam sejarah besar Jawa. Pendirian Kerajaan Demak. Sunan Bonang bukan hanya ulama dan seniman, tetapi juga tokoh politik yang bijaksana. Beliau memiliki peran sentral dalam berdirinya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang besar di Jawa yang didirikan sekitar tahun 1475 oleh Raden Patah. Bersama ayahnya Sunan Ampel dan wali lainnya, Sunan Bonang menjadi penasihat utama Kerajaan Demak. Beliau pernah menjabat sebagai Imam Masjid Agung Demak yang pertama, dan juga anggota Dewan Wali Songo, semacam majelis tertinggi yang mengurus urusan agama dan negara di Demak. Bahkan beberapa catatan menyebutkan beliau sempat memimpin pasukan tentara Demak dalam menjaga keamanan wilayah pesisir dari serangan musuh. Di masa inilah dakwah Islam berkembang pesat ke seluruh penjuru Jawa. Berkat dukungan kerajaan dan kerja sama para wali, dalam waktu kurang dari 1 abad, mayoritas penduduk Jawa telah memeluk Islam dengan sukarela. 9. Wafat dan misteri makam di 2 tempat. Setelah berdakwah selama lebih dari 40 tahun dan mengislamkan ribuan orang di Tuban, Lasem, Rembang, Bawean, dan sekitarnya, usia Sunan Bonang semakin senja. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dalam usia sekitar 60 tahun. Ada kisah menarik tentang wafat dan pemakamannya yang masih diceritakan hingga kini. Menurut tradisi lisan dan beberapa catatan lama, Sunan Bonang wafat saat sedang berdakwah di Pulau Bawean. Masyarakat Bawean sangat mencintai beliau, sehingga mereka ingin memakamkan jenazah Sunan Bonang di pulau itu agar bisa diziarahi setiap saat. Namun, murid-murid setia dari Tuban merasa bahwa jenazah sang guru seharusnya dibawa pulang ke Bonang, tempat beliau mendirikan pesantren dan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Mereka datang ke Bawean dengan perahu, dan pada malam hari secara diam-diam mengambil jenazah Sunan Bonang untuk dibawa kembali ke Tuban. Kejadian aneh pun terjadi. Keesokan harinya saat warga Bawean hendak memakamkan, mereka menemukan jenazah Sunan Bonang tetap ada di peti mati. Sementara itu, murid-murid dari Tuban juga tiba di Bonang dengan membawa jenazah yang sama. Keduanya meyakini bahwa jenazah yang mereka bawa adalah asli. Hingga saat ini, ada 2 makam Sunan Bonang yang sama-sama diziarahi orang. 1. Makam utama di Tuban. Terletak di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban. Ini adalah makam yang paling ramai dikunjungi peziarah dari seluruh Nusantara. 2. Makam di Pulau Bawean. Terletak di Gresik, juga menjadi tempat ziarah warga setempat. Selain itu, ada juga beberapa petilasan yang dianggap keramat,
seperti di Bukit Bonang antara Rembang dan Lasem, serta di beberapa tempat lain di Jawa Timur. Konon, saat jenazah hendak dibawa lebih jauh lagi ke Surabaya untuk dimakamkan di samping ayahnya, perahu yang membawanya tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali di tengah laut, seolah sang wali tidak mau dimakamkan di tempat lain selain Tanah Bonang.